Buku ini adalah buku yang juga direkomendasikan oleh Anies Baswedan dalam satu wawancaranya di stasiun televisi. Beliau merekomendasikan bahwa buku ini harus dibaca oleh kaum muda, oleh anak muda yang mempunyai mimpi besar, dan mengatakan bahwa sesuatu yang besar, mimpi yang besar itu tidak akan berubah atau tidak akan terwujud tanpa hal-hal yang kecil. Ada semua. Jadi di sini saya ingin sharing dan saya ingin, ini adalah salah satu aplikasi ya. Ini adalah aplikasi yang saya kembangkan, yaitu Inovasi Pet. Jadi di sini ada satu fitur itu di mana berupa ringkasan buku-buku bestseller dari dunia yang mana ini sudah dirangkum sehingga teman-teman bisa membaca dan mengefisiensikan waktu dalam mencari ilmu atau pengetahuan dalam buku tersebut. Dan juga dalam fitur ini juga diberikan fitur audiobooks. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya kesibukan atau yang mungkin memang dan tanda kutip minat bacanya kurang, itu bisa mendengarkan dengan audio isi-isi poin-poin penting dalam buku tersebut. Dan kali ini saya ingin sharing dan saya ingin membahas tentang satu buku yang keren juga, yaitu judulnya Atomic Habits. Buku ini adalah buku yang juga direkomendasikan oleh Anies Baswedan dalam satu wawancaranya di stasiun televisi. Beliau merekomendasikan bahwa buku ini harus dibaca oleh kaum muda, oleh anak muda yang mempunyai mimpi besar, dan mengatakan bahwa sesuatu yang besar, mimpi yang besar itu tidak akan berubah atau tidak akan terwujud tanpa hal-hal yang kecil. Pertanyaan paling penting dari semua ini adalah why atau bagaimana kebiasaan ini terbentuk. Dalam buku ini dijelaskan ternyata ada 4 prinsip bagaimana kebiasaan ini terbentuk. Yang pertama ada isyarat, kedua keinginan, ketiga respon, dan keempat adalah penghargaan. Ini adalah struktur dari habit. Perlu diketahui juga bahwa pembentuk habit ini akan terlihat bukan pada saat ini, tapi akan terlihat di masa depan. Maka tidak salah ketika seseorang yang memiliki habit baik, yang memiliki kebiasaan baik, hidup sehat dan sebagainya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan, akan memperoleh kesehatan di masa depan. Karena memang struktur atau alurnya memang seperti itu. Maka di sini kita bisa mempelajari tentang satu hal, yaitu informasi-informasi tentang orang-orang di masa depan atau orang-orang yang sudah mengalami sesuatu hal. Contoh, kenapa ada orang yang dia dalam tanda kutip mengalami penyakit parah. Oke, itu satu. Juga kenapa ada orang yang sering mengalami kegagalan dalam bisnisnya, kegagalan dalam percintaannya, kegagalan dalam hubungan lainnya. Nah, itu sesuatu hal itu bisa dianalisis dengan alur habit tadi. Oke, itu berada pada tahap penghargaan, pada tahap pencapaian atau efek. Maka dilihatlah kenapa ada seperti itu, pasti dia atau bagaimana kenapa dia seperti itu. Kita bisa munculkan dengan satu pertanyaan, bagaimana dia merespon efek itu sehingga bisa menjadikan efek seperti itu. Oh, dia itu penyakit ya karena mungkin responnya itu sesuatu yang negatif, gitu kan. Nah, ini yang harus kita ketahui juga, bahwa untuk mempelajari tentang sesuatu ini bisa diidentifikasi dengan alur habit ini. Nah, satu lagi teman-teman, mungkin juga ada satu pertanyaan, oke, saya ingin merubah prinsip dasar, saya ingin merubah habit, kebiasaan, tapi susah. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan ada beberapa trik ya. Salah satunya itu memperjelas keinginan kita. Kayak contohnya, saya ingin rutin untuk berolahraga.
Tapi ketika berolahraga itu selalu tertunda karena ada alasan bla 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 bla, alasan ini dan itulah. Maka dalam buku ini jelaskan, coba buat perjelas itu, buat perjelas kebiasaan itu. Ketika ingin olahraga berarti Anda membutuhkan suatu olahraga kan? Maka simpan suatu olahraga di spot yang sering kita lihat. Kak, di situ akan muncul keinginan yang kuat untuk olahraga. Oke, keinginan untuk merealisasikan, merespon isyarat-isyarat yang memang kita sudah pikirkan gitu ya, yang memang kita sudah niatkan sejak awal. Maka itu salah satunya. Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Contoh lainnya, jika memang kita ingin sukses, misalkan contohnya ya buat perjelas kesuksesan itu. Contoh mungkin bisa kamu bisa buat list daftar kesuksesan di kamar kamu, atau pam-pam orang-orang sukses, Bill Gates atau siapa Mark Zuckerberg juga, misalkan pada Nadiem Makarim gitu, simpan aja di kamar-kamar atau di spot-spot yang sering kita lihat, sehingga itu akan memotivasi, akan membuat keinginan kita lebih kuat lagi untuk melakukan respon terhadap keinginan yang memang ingin kita lakukan. Nah ini contoh-contoh dasar untuk memperjelas kita dalam melakukan habit kan. Ya, mimpi besar, kebiasaan-kebiasaan besar atau perubahan-perubahan besar itu tidak akan terjadi tanpa hal-hal kecil. Maka hal-hal kecil ini dibentuk dari kebiasaan yang dilakukan. Jadi itulah poin inti dalam buku ini dengan perspektif saya ya. Mungkin teman-teman nanti ketika baca buku ini itu akan memiliki pemahaman dan perspektif yang berbeda, karena kan cara pandang orang-orang berbeda, cara memahami orang berbeda-beda. Jadi itulah perspektif dari saya tentang buku Atomic Habit yang ditulis oleh James Clear. Oke teman-teman, jadi segitu aja konten kali ini. Kita ketemu di next video, di next konten. Bye bye.